Artikel bersumber dari Zahiral Minangkabawi dikompilasi dalam audio bertujuan mempermudah saudaraku untuk memahami, terutama bagi saudaraku yang mempunyai waktu terbatas untuk membaca karena kesibukan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan keilmuan serta menambah ketakwaan kita kepada Allah SWT. Siapakah sahabat Nabi yang dilahirkan dalam Ka'bah? Zahiral Minangkabawi soal: siapa saja sahabat Nabi yang dilahirkan di dalam Ka'bah? Benarkah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga dilahirkan dalam Ka'bah? Jawab: alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sebelumnya, tentu kita harus sepakat dulu bahwa untuk menjawab hal ini kita memerlukan berita yang valid. Karena ini adalah peristiwa di masa lampau sedangkan kita tidak hidup di masa itu. Sehingga kita harus mengemukakan sumber beritanya, tidak boleh menjawab hanya berdasarkan hawa nafsu atau kabar yang kita dengar dari orang-orang yang belum diketahui kevalidannya. Berikut ringkasan dari jawaban para ulama terkait hal ini. Sahabat yang para ulama sepakat bahwa ia dilahirkan di dalam Ka'bah adalah Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Imam Muslim rahimahullah di dalam kitab Sahihnya berkata, Hakim bin Hizam dilahirkan di dalam Ka'bah dan ia hidup selama, berumur, 120 tahun, Sahih Muslim 1532. Adapun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memang ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa ia juga dilahirkan di dalam Ka'bah. Akan tetapi riwayatnya dhaif, lemah. Imam Ibnu Mulakin rahimahullah berkata, Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dilahirkan di dalam Ka'bah. Tidak seorang pun selain dirinya yang diketahui dilahirkan di dalamnya. Adapun riwayat mengenai Ali bin Abi Thalib bahwa ia juga dilahirkan di dalam Ka'bah adalah riwayat yang dhaif, lemah. Al-Barra Munir 6489 pernah ditanyakan kepada Syekh Dr. Asy-Syarif Hatim bin Arif Al-Launiwi, salah seorang pengajar di Universitas Ummul Qura Makkah, perihal kebenaran riwayat tentang kelahiran sahabat Ali bin Abi Thalib di dalam Ka'bah, maka beliau menjawab, tidak ada satu hadits sahih pun dalam hal itu dan tidak pula ada satu dalil pun dari sumber-sumber as-sunnah yang terpercaya kecuali ucapan Abu Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi dan apa yang disebutkan dalam kitab Manaqib Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karya Ibnu Al-Maghazali. Beliau melanjutkan, adapun apa yang disebutkan oleh Ibnu Al-Maghazali, berita yang memiliki sanad dalam hal ini hanyalah pada kisah kelahiran Ali radhiyallahu anhu di dalam Ka'bah. Akan tetapi, sanadnya sangat lemah sekali. Disebabkan berturut-turutnya para perawi yang majhul, tidak dikenal, pada sanadnya. Ditambah lagi kisah yang mereka sebutkan tersebut asing. Hal ini merupakan salah satu cacat terbesar dari kitab Ibnu Al-Maghazali dalam Manaqib. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengomentari kitab ini dengan mengatakan, di kitabnya ini, ia telah mengumpulkan hadits-hadits maudhu, palsu, yang tidak samar bahkan oleh seorang yang hanya memiliki pengetahuan paling rendah dalam ilmu hadits bahwa itu adalah dusta, Minhaj as-Sunnah Nabawiyah 7/15. Al-Hakim menyebutkan berita yang datang dari sebagian ahli nasab suku Quraisy, bahwa Hakim bin Hizam dilahirkan di dalam Ka'bah dan beliau, Al-Hakim, tidak mengingkarinya. Akan tetapi, ketika beliau menyebutkan ucapan Mushab bin Abdullah Az-Zubairi, dan tidak ada seorang pun baik sebelum atau setelah Hakim bin Hizam yang dilahirkan di dalam Ka'bah, Al-Hakim berkata, Mushab keliru pada bagian akhir dari ucapannya. Karena telah mutawatir berita bahwa Fatimah binti Asad melahirkan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib di dalam Ka'bah, ucapan Al-Hakim bahwa beritanya telah mutawatir menurut Al-Hakim bukanlah mutawatir menurut ulama ushul. Mutawatir yang dimaksud oleh Al-Hakim adalah kabar yang sangat yakin karena banyaknya orang yang mengabarinya, sebagaimana hal ini telah diingatkan oleh Al-Bulkini di dalam kitab Mahasin Al-Istihlah 453 serta Al-Iraqi dalam kitab Hattaqiyat wa Al-Idah 1.
776 Ucapan Al-Hakim paling banternya adalah kabar tentang hal ini di zamannya telah menjadi perkara yang masyhur, terkenal, tidak menunjukkan lebih dari ini. Sebab mutawatir yang ada pada istilah Al-Hakim bukanlah mutawatir menurut ulama ushul. Sehingga, jelaslah bahwa sekedar berita yang masyhur di zaman Al-Hakim, W. 405H, tidak dapat dijadikan dalil. Apalagi ucapannya tersebut bertentangan dengan ucapan orang yang lebih dekat zamannya dengan kejadian yaitu Mushab Az-Zubairi, W. 236, padahal Mushab adalah alamah, ulama besar, dalam hal nasab Quraisy dan berita-berita mereka. Adapun sebab hal ini menjadi masyhur di zaman Al-Hakim adalah karena hal ini termasuk hal yang didakwakan oleh orang-orang Syiah. Sedangkan pada diri Imam Al-Hakim ada sedikit kecondongan kepada Syiah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Sehingga sepertinya sumber beliau adalah kemasyhuran berita ini di kalangan orang-orang di zamannya. Padahal orang mengambil hal ini dari kaum Syiah, kesimpulannya, sahabat Nabi yang dilahirkan dalam Ka'bah adalah Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Adapun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu maka riwayatnya lemah, tidak valid, tidak bisa dijadikan sandaran. Referensi jawaban ini merupakan ringkasan dari artikel Islam Web dengan judul Sahabiyin Yalazi Wulida fi Jawfi Al-Ka'bah. Artikel Islam Ka Info dengan judul Lam Yatsbut Ana Aliyan radhiyallahu anhu Wulida fi Al-Ka'bah Hakim bin Hizam. Sirah Sahabat Maktabah Az-Zahiri Jatimurni Bekasi, Zahiral Minangkabawi.